Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mahalaka ummati bittiba'il hawa wa hubbis sana wa hubbid dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Id, sidang Jumat yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan semoga kita semua menjadi ahli surga. Salawat beserta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Ta'ala Ani Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita sekalian. Semoga kita semua termasuk umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat utama dari beliau. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, atas nama Habib saya mengajak khusus kepada diri pribadi saya sendiri, umum kepada semuanya, marilah kita bersama-sama untuk berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak ada lagi yang akan menjadi dasar dan sebab wasilah kita mendapatkan kebahagiaan dunia terlebih nanti di akhirat, kecuali iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah ini khatib ingin memperingatkan khusus kepada
diri khatib sendiri, umum kepada semuanya, bahwa kita sebagai manusia ini punya nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu adalah dorongan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu, baik sesuatu itu yang baik ataupun yang jelek, baik yang diperintahkan oleh Allah maupun yang dilarang oleh Allah. Itu namanya nafsu. Kita sepakat semuanya bahwa kita perlu nafsu. Semua manusia perlu mempunyai nafsu. Sebab kalau manusia tidak punya nafsu, manusia tidak akan mau makan, manusia tidak akan mau bekerja, manusia tidak akan punya semangat untuk melakukan apapun. Manusia tidak akan punya keturunan apabila manusia tidak punya nafsu. Jadi kita sepakat semuanya nafsu itu diperlukan oleh kita. Akan tetapi kita sebagai manusia harus tahu juga bahwa nafsu itu apabila tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikuasai oleh kita, maka nafsu itu bisa menjerumuskan kita kepada kecelakaan dunia dan akhirat, bisa menjerumuskan kita kepada kehinaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innama halaka ummati bittiba'il hawa wa hubbi thana wa hubbi dunya. Sesungguhnya kecelakaan umat kami itu adalah satu, dengan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, dengan mencintai pujian. Yang ketiga, dengan mencintai dunia. Itu adalah rusaknya umat kami kalau umat kami sudah mengikuti hawa nafsu, mencintai dunia, mencintai pujian. Itu adalah kecelakaan bagi umat kami. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, banyak orang yang mengikuti hawa nafsu sehingga tergelincir dari jalan yang lurus, dari jalan yang diridhoi oleh Allah, dari jalan Allah, tergelincir, akhirnya menjadi manusia yang hina di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Ini dengan mengikuti hawa nafsu. Pejabat yang sombong berarti dia mengikuti hawa nafsu, maka terjerumuslah kepada jurang kehinaan dengan kesombongannya. Pimpinan yang tidak punya rasa belas kasihan terhadap rakyatnya, maka pimpinan tersebut terjerumus kepada jurang kehinaan karena dia tidak punya belas kasih sayang terhadap rakyatnya. Itu karena nafsu. Karyawan yang tidak punya rasa semangat, maka karyawan akan tidak bekerja, malas untuk bekerja. Itu karena nafsu. Seorang suami akan tega menyakiti istrinya karena hawa nafsu. Istri akan tega melawan kepada suaminya karena nafsu. Pengusaha pun akan melakukan kecurangan di dalam berusahanya karena nafsu. Orang akan terjerumus kepada perzinahan, pemabukan, itu karena nafsu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu,
pasti kita akan terjerumus kepada jurang kehinaan. Oleh karena itu sepakat kita bahwa nafsu itu dibutuhkan oleh kita, diperlukan oleh kita, akan tetapi kita juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka oleh karena itu nafsu terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah yang disebut nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah itu adalah dorongan hati yang kuat untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Apabila kita sudah bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya, maka kita akan merasa tentram hati, merasa tenang, merasa nikmat hidup. Inilah yang dinamakan dengan nafsu mutmainnah. Seseorang yang apabila melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, dia akan merasa tenang, tentram. Itulah nafsu mutmainnah. Lalu bagaimana caranya kita untuk mendapatkan nafsu mutmainnah ini? Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30, 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei nafsu yang tentram, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan suka dan diridhoi oleh Allah. Hati merasa ridho punya Tuhan Allah dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dengan hamba-hamba kami, para nabi, para rasul, para solihin, masuklah engkau ke surga. Inilah balasan bagi orang yang betul-betul sudah mempunyai nafsu mutmainnah, yang sudah merasa tentram, enak, merasa nikmat apabila melakukan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Kalau sholat dia merasa nikmat, kalau baca Quran merasa nikmat, kalau puasa merasa nikmat. Apapun perintah Allah yang diperintahkan, apapun larangan Allah yang harus dijauhi, itu semuanya dilakukan dengan rasa nikmat, tentram hati, enak hati. Itulah yang sudah punya nafsu mutmainnah. Pertama harus diusahakan dengan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sering-seringlah berzikir kepada Allah, sering-seringlah minta ampun kepada Allah, sering-seringlah bertasbih, sering-seringlah memuji Allah, sering-seringlah mengingat Allah. Kenapa? Sebab semua itu nanti akan melahirkan nafsu mutmainnah, tentramnya hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Pertama. Yang kedua, jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama. Jangan merasa alergi dengan ilmu agama. Tolong terus, walaupun sampai kapanpun, jangan berhenti untuk mencari ilmu agama. Sebab kita harus tahu bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu itu dengan ilmu. Dekati para ulama, dekati mereka-mereka yang mumpuni di dalam ilmu agamanya, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul tawadu, yang betul-betul punya rasa kasihan terhadap umatnya, yang betul-betul berdedikasi tinggi, yang betul-betul bertanggung jawab terhadap agamanya. Dekati mereka supaya kita mendapatkan ilmu bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu kita, supaya nafsu kita tetap ada dalam nafsu mutmainnah. Yang ketiga, nafsu itu seperti kuda yang liar, yang larinya kencang, tidak bisa dikendalikan.
Apabila mau mengendalikan kuda tersebut, maka caranya dua. Satu, kurangi makanannya, jangan terlalu banyak, supaya tidak terlalu keras, supaya tidak terlalu liar. Dengan apa? Kurangi makanan. Kalau bisa berpuasa, Senin, Kamis, berpuasa kalau bisa. Ayyamul Bait, tanggal 13, 14, 15, pertengahan bulan, itu puasa-puasa yang disunatkan. Untuk apa? Mengekang hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, supaya jangan terlalu liar, supaya jangan terlalu puas, supaya jangan terlalu menjadi nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua, berikanlah muatan yang banyak. Apabila kuda diberikan muatan yang banyak, maka larinya tidak akan kencang. Apa itu maksudnya? Perbanyak amal, sholat sunnah, tahajud duha, kemudian baca Quran, sedekah, kemudian amal-amal yang lain. Lakukan amal, perbanyak amal, maka nafsu tidak akan liar, insya Allah akan jadi nafsu mutmain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada nafsu yang kedua, itu yang namanya nafsu lawwamah. Apa itu nafsu lawwamah? Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 1-2 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan nafsu lawwamah. Apa itu nafsu lawwamah? Nafsu lawwamah itu adalah nafsu yang banyak menyalahkan diri sendiri, mengejek diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain, bukan mengejek orang lain, tapi menyalahkan dan mengejek diri sendiri. Kenapa diri ini sudah tua malah tidak rajin ibadah, tidak mau beribadah, sudah tua tidak mau ke masjid, sudah tua tidak mau baca Quran, sudah tua malah melakukan kedurhakaan, malah melakukan kemaksiatan, ejek diri sendiri. Orang yang selalu mengejek diri sendiri, memperolok diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, kenapa tidak mau beribadah dan kenapa selalu berbuat maksiat, itulah yang punya nafsu lawwamah. Itu nafsu yang bagus juga. Jangan sampai kita sibuk untuk mengejek orang lain, memaki orang lain, menceritakan orang lain, kesalahan orang lain yang sedikit terlihat oleh kita, sedangkan kesalahan pada diri sendiri walaupun besar tidak kelihatan, gajah di kelopak mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Kesalahan diri sendiri yang besar dan banyak tidak kelihatan, padahal sebetulnya kesalahan diri sendirinya yang harus kita koreksi, yang harus kita perhatikan, supaya kita bisa introspeksi, supaya kita bisa memperbaiki, akhirnya kita menjadi orang yang terus baik, meningkat baik, sampai meninggal kita menjadi orang baik, karena selalu disibukkan dengan kesalahan sendiri dan disibukkan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Tuba liman sagala bi uyubi an uyubin nas, kata Rasul. Maka bahagialah orang yang sibuk dengan kesalahan sendiri, dengan keaiban sendiri, kemudian koreksi, kemudian perbaiki terus dan terus sibuk dengan kesalahan sendiri. Maka bahagialah orang itu dan lupa terhadap kesalahan orang lain. Nafsu lawwamah. Yang ketiga adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini nafsu yang jelek. Inilah yang disebut dengan hawa nafsu. Nafsu yang jelek, nafsu yang harus kita hindarkan, nafsu yang harus kita jauhi, nafsu ammarah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 53,
Mengisahkan tentang Nabi Yusuf yang memang sudah bebas dari tudingan dan tuduhan berselingkuh dengan Siti Zulaikha, sudah dibebaskan karena tidak salah. Tetapi Nabi Yusuf berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Yang artinya, kami tidak nyatakan bahwa kami bebas, kata Nabi Yusuf, dari kesalahan. Kenapa tidak menyatakan bebas dari kesalahan walaupun sudah divonis bebas? Karena memang kami punya nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu yang banyak mendorong, memerintahkan diri kita kepada kejahatan, bisuki itu, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, yaitu nafsu mutmainah itu, nafsu lawamah itu. Tapi nafsu amarah ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita kendalikan, jangan sampai menjerumuskan kita kepada jurang kehinaan, kepada jurang kecelakaan. Mari kita bersama-sama untuk memerangi hawa nafsu ini. Sebab Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Badar telah berkata, "Raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Qila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihad nafsi. Kita semua, kalian semua, kata Rasul, pulang dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Para sahabat kaget. Perang Badar itu adalah perang yang sangat besar, tetapi kenapa dikatakan perang kecil menuju kepada perang besar ya Rasulullah? Apa sebenarnya perang yang besar itu? Perang yang besar itu, kata Rasul, adalah jihad nafsu, memerangi hawa nafsu. Insya Allah, kalau para pejabat, kalau rakyat, kalau pemimpin, kemudian karyawannya, pedagang, pengusaha, dan semua para ulama, umarok, semua lapisan masyarakat betul-betul sudah mempunyai nafsu lawamah minimal atau nafsu mutmainah yang lebih baik, maka insya Allah negara ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang bersih dari kejahatan, korupsi, kolusi, nepotisme, pemabukan, pemerkosaan, kemudian adanya perkelahian. Itu semua akan dibersihkan semua. Akhirnya negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah mungkin tausiah yang bisa saya berikan di dalam khutbah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsu yang jelek, kemudian kita mempunyai nafsu mutmainnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du.
Ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wa su'al mukhtalifat wa sadaid wal niyat wa dhahara minha wa waqata min baladina hadha khas wa min budal muslimina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.